Kabupaten Sintang Kalbar 8 orang meninggal akibat DBD, masyarakat diminta bertindak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mencatat terjadi 402 kasus DBD di Kabupaten Sintang, 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sintang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 menjadi paling parah antara tahun sebelumnya karena kasus meninggal dunia hingga 8 orang. Bidang pengejaran dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Darmadi mengatakan kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena meningkat kasusnya terus meningkat. Data terbaru hingga akhir September terdapat 402 kasus DBD dengan 8 orang diantaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta berperan aktif memerangi DBD dan melakukan pemberantasan sarangnya, sebab pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama dalam mengatasi DBD. Masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dan memberi air dan tempat penyiraman air. Darmadi menambah peran serta mengingatkan masyarakat penting agar kasus DBD di Kabupaten Sintang bisa turun, bahkan hingga tidak ada lagi. Mulai sekarang masyarakat harus mengaktifkan kembali gotong royong membersihkan lingkungan masing-masing. Transformasi digital sudah mewarnai semua aspek dalam kehidupan saat ini. Kehidupan perguruan teknologi dan sistemnya, semua harus terlibat untuk memanfaatkannya. Bila tidak akan tergilas dengan sendirinya karena diperlukan upaya edukasi secara masif kepada semua masyarakat. Teknologi selalu berkembang seiring perkembangan kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Di dunia digital kini sudah mewarnai semua aspek kehidupan yang semua dan tidak ada bisa menolaknya. Pengamat dunia digital Hadir Mahdi Mahmudin menilai digital adalah sebuah dunia baru yang bisa membuat siapapun dia berkembang secara cepat. Perkembangan secara emosional lagi tidak lagi linear, sebab semua orang yang memanfaatkan teknologi digital berbasis jaringan internet akan merasa dan mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan dan bisa 10 kali lipat dari kondisi normal. Ajun menggambarkan semua untuk marketing, misalnya dengan sistem menjual digital jauh lebih cepat dibandingkan secara konvensional. Proses marketing lebih cepat, distribusi produk bahkan sharing juga lebih cepat dan daripada cara konvensional. Namun tak dipungkiri masih ada sebagian dari masyarakat mengkhawatirkan karenanya diperlukan edukasi secara masif. Mereka cenderung takut karena belum merasakan manfaat. Mereka masih skeptis mengambil kebijakan dan para shopheader diharapkan berbagi untuk melakukan gerakan edukatif terhadap transformasi digital ini. Kabupaten Sambas salah satu daerah sentral perkebunan jeruk siam di Kalimantan Barat. Potensi jeruk siam Kabupaten Sambas terus berkembang setiap tahunnya hingga mencapai belasan ribu hektar saat ini. Jeruk merupakan komoditas hasil pertanian yang menjadi primadona selain padi di Kabupaten Sambas. Potensi yang cukup besar Kabupaten Sambas tersebut memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas hingga hari ini. Berbagai varietas jeruk siam tumbuh subur dan menjadi sumber penghasilan petani khususnya di Kabupaten Sambas. Dalam standar cita rasa jeruk madu gapura cukup gurih. Bupati Kabupaten Sambas Santono mengatakan selama memimpin Sambas ia sudah 3 kali berkunjung ke desa Gapura. Kedatangannya tahun lalu untuk meresmikan infrastruktur yang sudah dibangun. Peningkatan kualitas jalan sangat perkembangan perekonomian sektor perkebunan. Bupati Sambas berharap dengan meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan khususnya yang menuju wilayah perkebunan agar memudahkan mengangkut hasil pertanian produk. Anak-anak di Kabupaten Sintang mulai diberikan vaksinasi Japanese Experience atau JI. Vaksinasi itu dilakukan agar anak-anak terhindar dari gigitan yang membawa penyakit JI. Anak-anak usia sekolah mulai dari TK dan SD terus dilakukan vaksinasi JI di sekolah masing-masing. Vaksinasi JI dijalankan sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan selalu menyerang anak-anak. Anak-anak Islamia 4 kecamatan Sintang ikut melaksanakan vaksin JI. Sebanyak 18 orang siswa dari 48 siswa disuntik vaksin JI yang dilakukan Puskesmas Sungai Durian Sintang. Kepala Sekolah Tasikmalaya Islami Sintang Zaini mengatakan sekolah tidak ingin anak-anak terkena penyakit JI yang sangat berbahaya itu, sebab penyakit JI itu sangat menyerang saraf otak penderitanya yang mengakibatkan kelumpuhan otak. Vaksinasi Japanese Experience atau JI
Penyakit GI sendiri dibawa oleh penyakit jelek sehingga harus diadaptasi oleh masyarakat. Peran penting di galeri pendidikan perguruan tinggi. Ini sangat penting untuk meningkatkan sistem pembelajaran mahasiswa. Dengan adanya teknologi digital, kini mahasiswa dapat mencari informasi terkait pembelajaran dengan cepat dan mudah. Aplikasi mobile, platform media sosial, dan alat kolaborasi daring memungkinkan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan sosial. Mereka dapat partisipasi dalam diskusi kelompok, mengakses sumber daya belajar, dan berinteraksi dengan dosen serta sesama manusia dengan mudah melalui teknologi ini. Teknologi digital memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa. Salah seorang dosen di IAIN Pontianak, Bob Andrian, mengatakan peran teknologi digital dalam sistem pembelajaran sangat penting karena hampir semua proses pembelajaran berkaitan dengan teknologi seperti media sosial, fokus, dan berbagai alat kita untuk setiap kelas, diantaranya laptop, handphone, dan yang memadai bisa terkoneksi ke jaringan internet. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah menghimbau kepada seluruh guru untuk tidak melakukan aktivitas belajar di luar kelas. Hal ini dilakukan mengingat kabut asap pekat yang disebabkan kebakaran karhutla dan lahan kembali menyelimuti wilayah Kabupaten Mempawah dan sekitarnya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah saat ini menyelimuti kawasan kota Mempawah. Untuk itu seluruh guru mulai dari tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Mempawah diminta agar tidak melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, Elizabeth Nam, meminta kepada seluruh guru untuk selalu mengingatkan peserta didik agar selalu menggunakan masker ketika pergi sekolah. Dalam hal ini, orang tua peserta didik juga diminta agar mengingatkan anaknya agar tidak melakukan aktivitas di luar selama kabut asap yang saat ini terjadi. Sementara itu, diketahui bahwa kondisi asap kabut akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah mulai berlangsung kurang lebih 2 pekan. Kabut mulai dari pagi hingga sore hari. Udah?